Saudara, jalur arteri nasional Sukabumi Bogor dipadati kendaraan dari pantai Pelabuhan Ratu menuju Jakarta. Visual pantauan udara menunjukkan kepadatan terjadi di sejumlah ruas persimpangan. Salah satu kepadatan terjadi di Simpang Cikidang. Arus kendaraan dari kedua arah, baik dari Pelabuhan Ratu dan Kota Sukabumi bertemu untuk masuk ke satu lajur menuju gerbang tol Bocibi Parungkuda. Polisi melakukan buka tutup arus lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. Kepadatan arus lalu lintas terjadi sejak Minggu siang dari arah pantai Pelabuhan Ratu menuju wilayah Jakarta. Kendaraan antre di jalur arteri nasional Sukabumi Bogor sejak pukul 12 hingga sore hari. Titik kepadatan terjadi di sejumlah ruas persimpangan alternatif, yakni alternatif Nagrek, terutama di alternatif Cikidang. Kendaraan arus balik Lebaran juga memadati Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur sejak Minggu pagi. Untuk masuk ke area pelabuhan, pengendara mobil harus mengantre hingga 2 jam. Setelah masuk pelabuhan, pemudik masih harus menunggu berjam-jam untuk bisa menyeberang. Padatnya kendaraan yang akan kembali juga terjadi karena kegiatan belajar mengajar akan kembali dimulai pada Senin besok. Hari terakhir libur Lebaran, stasiun Surabaya Gubeng dipadati penumpang yang berangkat maupun datang. Hingga Minggu siang tadi, stasiun Gubeng telah melayani sebanyak 16.000 lebih penumpang. Dari jumlah tersebut didominasi penumpang yang tiba dengan jumlah 9.000 penumpang. Kepadatan penumpang yang berangkat maupun datang di stasiun Surabaya Gubeng telah terjadi sejak Minggu pagi tadi. Hari terakhir libur Lebaran ini juga menjadi puncak arus balik gelombang kedua di wilayah Daop 8 Surabaya. Dari data sementara, saudara, stasiun Surabaya Gubeng melayani sebanyak 16.294 penumpang yang terdiri dari 9.710 penumpang yang tiba dan 6.584 penumpang yang berangkat. Jumlah penumpang ini akan terus bertambah seiring masih banyak jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta hingga malam nanti. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini arus balik Lebaran 2026, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di Sukabumi, Jawa Barat. Insan, bagaimana perkembangan arus balik di Sukabumi hingga sore hari ini? Kalau saya lihat di belakang Anda tampaknya kepadatan masih terus terjadi ya, Insan? Ya, terima kasih Cynthia dan juga saudara. Memang kepadatan arus balik wisata tepatnya di Sukabumi ini masih terus terjadi. Memang berdasarkan pantauan kami di lapangan, kepadatan ini terjadi mulai pukul 12 siang tadi hingga saat ini, dan kepadatan terjadi di sejumlah ruas persimpangan. Perlu diketahui Cynthia dan juga saudara, memang saat ini di jalur arteri nasional Sukabumi Bogor ini ada 3 jalur arteri, maksud kami ada 3 jalur persimpangan yang mengalami kepadatan, yaitu pertama di Simpang Ratu Cibadak, yaitu kendaraan dari arah Pelabuhan Ratu dan Kota Sukabumi mengarah ke Jakarta. Ada di Simpang Nagrek dan kendaraan dari arah Kota Sukabumi menuju Jakarta, dan tepat saya saat ini saya berada di Simpang Cikidang. Dan di Simpang Cikidang ini inilah titik yang mengalami sangat padat dibanding dengan persimpangan lain, karena memang
di sini adalah pertemuan antara dua lajur, yaitu lajur dari arah pantai Pelabuhan Ratu yang melalui jalur Cikidang dengan jalur nasional Cibadak masuk ke satu lajur menuju arteri nasional Sukabumi Bogor yang nanti di ujungnya adalah masuk ke gerbang tol Bocimi Parung Kuda. Dan memang terlihat di sini juga pihak kepolisian dari Satlantas Polres Sukabumi menyebar sejumlah anggota di sejumlah titik termasuk di sini untuk memberlakukan buka tutup arus lalu lintas. Karena memang kalau memang persimpangan ini tidak diberlakukan buka tutup arus lalu lintas, kendaraan akan padat di sejumlah ruas. Dan jika dilihat dengan jarak itu kepadatan atau kemacetan dari titik simpang Ratu Cibadak dari sini hingga gerbang tol itu sekitar 4 kilometer. Dan ini merupakan adalah wisatawan yang telah berwisata ke pantai Pelabuhan Ratu dan wilayah kota Sukabumi untuk kembali ke wilayah Jakarta. Dan memang terpantau pada malam tadi juga ribuan wisatawan itu masuk ke wilayah Sukabumi untuk berwisata dan menginap, dan kemungkinan diprediksi sore ini hingga malam itu akan padat untuk wisata arus balik wisata menuju Jakarta. Seperti itu, Cynthia. Ya, Insan, jika memang kepadatan diramaikan oleh pengunjung wisatawan yang juga akan kembali Jakarta, apakah ada jalur alternatif yang setidaknya disiagakan untuk mengurai kepadatan, Insan? Ya, memang sebenarnya Cynthia, persimpangan jalan ini adalah sebenarnya jalur alternatif yang bisa ditempuh oleh wisatawan dari arah Pelabuhan Ratu maupun dari arah kota Sukabumi. Namun karena memang volume kendaraan yang memang banyak meningkat, itu hingga saat ini jalur alternatif pun padat menuju Jakarta. Namun polisi telah memberlakukan atau membuka jalur tol fungsional dari arah Karangtengah, Cibadak, Nagrak menuju tol Bocimi Parung Kuda, dan itu adalah akses yang bisa diakses untuk kendaraan dari arah kota Sukabumi. Sehingga memang untuk kendaraan dari arah kota Sukabumi yang ingin menuju Jakarta sebenarnya ada satu jalan, yaitu jalur tol fungsional yang sebenarnya belum jadi, tapi dibuka oleh polisi untuk arus balik menuju Jakarta. Tapi pemberlakuan jalur tol fungsional ini dibatasi hingga pukul 5 sore nanti karena terkait keselamatan para pengendara, karena memang jalur tol itu belum jadi. Sehingga ketika jalur tol fungsional ini ditutup nanti pukul 5, kendaraan dari arah kota Sukabumi pun akan melalui jalur Cibadak Parung Kuda menuju gerbang tol Parung Kuda. Dan memang tadi jika memang disinggung apakah ada jalur alternatif lain yang bisa dipakai oleh pengendara, pengendara saat ini semuanya sudah menggunakan jalur alternatif yang ada. Namun karena volume kendaraan meningkat, sehingga semua akan bertumpuk di sini untuk menuju gerbang tol Parung Kuda. Seperti itu, Cynthia. Ya, Insan, lalu apa saja imbauan yang setidaknya bisa Anda sampaikan bagi pemudik, karena kalau kita lihat hanya tersisa sekitar 30 menit lagi untuk melewati jalur alternatif tersebut, dan apa saja yang harus disiagakan para pemudik yang akan melintas di wilayah Anda melaporkan? Ya, memang dari kemarin juga terjadi beberapa kecelakaan lalu lintas, Cynthia, yaitu wisatawan yang akan kembali, bahkan ada yang sampai meninggal dunia terlindas oleh kendaraan sumbu 3. Dan polisi juga hingga saat ini terus menghimbau kepada para pemudik untuk menjaga kecepatan kendaraannya di bawah dari 90 atau 80 kilometer per jam, karena memang kepadatan ini terus terjadi, dan tentunya ada beberapa pengendara yang tidak sabaran, yaitu mereka melawan arus ke arah kanan untuk menghindari antrian kendaraan, sehingga kendaraan-kendaraan inilah yang memang salah satunya menjadi penyebab kemacetan lanjutan untuk di jalur ini. Dan polisi pun menghimbau untuk kendaraan yang memang mengarah dari arah Sukabumi ke Jakarta untuk tidak mengambil jalur kanan. Dan satu lagi, Cynthia, sebenarnya polisi juga
terus memperlakukan satu arah dari arah Sukabumi menuju Jakarta, dan ketika satu arah ini diberlakukan juga polisi mengimbau kepada pengendara itu agar berhati-hati dan juga menjaga jarak aman saat terjadi penerapan satu arah one way. Seperti itu, Cynthia. Terima kasih Insan Maulana Firdaus, jurnalis Kompas TV, sudah melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih Insan, selamat bertugas kembali.